Geger, Natalie Holscher murka gara-gara dituding berselingkuh sebelum bercerai dengan komedian Sule. Tudingan tersebut pun mengarahkan bahwa perceraian Natalie dengan Sule dipicu gara-gara perselingkuhan tersebut. Merasa dirinya difitnah oleh tudingan yang berasal dari mantan asisten rumah tangganya itu, Natalie pun angkat bicara. Ia menjelaskan latar belakang mantan ART-nya hingga alasannya melontarkan tudingan yang menurut Natalie tersebut hanya fitnah belaka. Benarkah untuk membela dirinya, Natalie sampai mensomasi mantan ART-nya, menuntutnya membuat klarifikasi kepada publik dan meminta maaf dalam waktu 3 kali 24 jam? Murka akibat dugaan adanya perselingkuhan Rizky Bilar dengan perempuan lain, kabarnya juga sempat menyelimuti Lesti Kejora. Namun, murka tersebut kabarnya berujung terjadinya KDRT yang menimpa Lesti hingga terjadilah laporan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, tertuang bahwa Lesti dibanting dan dicekik yang diduga dilakukan Rizky Bilar suaminya. Dan aksi KDRT tersebut berefek tulang tenggorokan Lesti bergeser sehingga harus dirawat di rumah sakit dan lehernya digip. Namun yang mengejutkan, saat Bilar berstatus tersangka dan ditahan, Lesti kabarnya justru histeris. Lesti yang sebelumnya menyatakan tidak akan pernah memaafkan jika Bilar berselingkuh, dalam prahara rumah tangganya kali ini justru mengejutkan netizen. Benarkah perkataan Lesti tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan baru-baru ini? Memaafkan sang suami yang menurutnya ia dapati berselingkuh dengan perempuan lain? Di sisi lain, kabar terjadinya perselingkuhan rumah tangga para selebriti lainnya justru berujung hancurnya biduk rumah tangga mereka melalui putusan cerai di pengadilan agama. Sebut saja rumah tangga pasangan Ayu Sabian dan Riri Fairuz yang kabarnya diduga gara-gara perselingkuhan Ayus dengan sang vokalis Nisa Sabian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Natalie Holscher mantan istri komedian Sule murka lantaran dirinya tidak terima dituding berselingkuh saat masih berstatus istri Sule. Menurut Natalie, tudingan itu juga menyebutkan bahwa perselingkuhan dirinya menjadi alasan perceraiannya dengan Sule yang sontak saja membuat Natalie marah. Tudingan tersebut menurut Natalie dilontarkan oleh mantan asisten rumah tangganya yang menurut versi Natalie, si ART ketika itu keluar dari pekerjaannya dengan alasan yang tidak jelas. Pernyataan itu diungkap Natalie melalui sosial media pribadinya karena merasa dirinya difitnah oleh status yang dibuat sang mantan ART yang menurutnya mengada-ada dan menjelek-jelekan dirinya ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rame banget ya Allah. Padahal sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi, dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi memutarbalikkan fakta? Dan sekarang kenapa jadi ngejelekin aku punya salah apa? Terus kemarin kamu ngejelekin yang di sono, ngejelekin si bapak. Terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri, terus ngejelek-jelekin aku. Kenapa ngejelek-jelekin akunya? Sekarang aku mau biar enak ya, aku panggil Mbak Eva sini. Mbak Eva ini adalah ART yang sekarang udah jagain Azam.
Nah, pertama-tama tiba-tiba Mbak Wati itu pengen keluar tanpa ada alasan, tiba-tiba pengen keluar. Itu alasannya udah lama. Nah, ternyata pengen keluarnya itu dari dulu dia punya sifat yang iri dan dengki sama sesama ART lain. Dari semenjak aku masih nikah. Nah, itu udah berkali-kali, bisa tanya sama Bapak ya. Itu udah berkali-kali sidang terus semua karyawan karena satu sama lain, aduh dia itu irinya minta ampun. Nah kalau sama Mbak kenapa? Sering sih kalau misalkan masalah makan dia sering ngeluh, apa sih masaknya ini seru sama temennya gitu. Kadang suka kayak yang ngomongin di lingkungan rumah gitu. Dah, jadi pada intinya si Mbak itu berantem lah sama Mbak Widya, slack jadinya. Nah kalau udah slack, terus walaupun Mbak Widya udah keluar, tetap statusnya tuh sindir-sindir terus kan. Jadi dia punya sifat yang iri hati, dengki, terus sirik dikit-dikit tulis-tulis status kayak gitu-gitu. Selalu bilang yang nggak tahu diri lah, yang kacang lupa kulitnya. Aku bilang aku tetap ingat kok jasanya dia, tetap ingat dia yang masukin aku. Cuman ya aku sempat sakit hati juga Bun waktu nggak tahu kenapa, ya mungkin gara-gara aku ngomong yang saking keselnya itu Bun, aku ngomong katanya dia cerita nggak dikasih makan atau apa gitu kan, dia keselnya dari situ mungkin. Jadi tolong buktinya mana, kalau memang saya dibilang selingkuh apa kayak gimana kalian bisa lihat sendiri chatan saya sama Wati kayak gimana ya. Chatannya kenapa tiba-tiba keluar, enggak Bun nggak ada masalah sama Bunda, terus tiba-tiba berkoar-koar di media. Dan ternyata selama aku ngonten itu dia selalu tukeran kontak sama babysitter artis, yang dimana dia selalu ngedumel tentang aku. Padahal aku ini yang kayak, Mbak kalau ada masalah apa-apa Mbak cerita sama aku. Enggak Bun nggak ada masalah gini. Jadi tipikalnya memang dia suka ngedumel. Jadi tipikalnya lambenya emang suka begitu. Murka lantaran merasa difitnah oleh mantan asisten rumah tangganya, Natalie pun telah mengunggah surat somasi terbuka yang ditujukan kepada mantan asisten rumah tangganya tersebut. Natalie memberi waktu 3 kali 24 jam bagi si ART untuk memberikan klarifikasi kepada publik, dan dirinya juga didesak membuat permohonan maaf karena telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar alias fitnah terhadap Natalie. Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa. Coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Aku pengen tahu sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri. Diajak ketemu malah nggak dibales, dimintain alamat malah nggak dibales, cuma bisa update status. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja, jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya tolong kalau mau keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Karena aku mau ngasih orang yang ART bekas aku, tapi yang beretitude yang baik, berwibawa, beretika, yang punya sopan santun dan punya ranahnya sendiri, nggak perlu ikut campur ranah bosnya, gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum. Dan aku bakal somasi nanti. Geger Natalie Holscher murka hingga somasi mantan asisten rumah tangganya karena menuding dirinya telah berselingkuh saat menjadi istri komedian Sule. Seperti apa pula murkanya Lesti Kejora saat mengetahui Rizky Bilar diduga berselingkuh dengan perempuan lain, namun kasusnya berujung damai?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Geger murkanya Natalie Holscher, mantan istri komedian Sule, karena dituding berselingkuh saat masih bersama Sule. Lesti Kejora yang juga sempat murka mengetahui Rizky Bilar kabarnya berselingkuh dengan wanita lain memiliki alur yang berbeda. Menyeruaknya kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Bilar yang berujung insiden kekerasan dalam rumah tangga yang kabarnya juga dilakukan Bilar berupa aksi tak terpuji, kabarnya membanting dan mencekik Lesti, memang berujung dilaporkannya Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Lesti. Aksi KDRT tersebut pun kabarnya berakibat tulang tenggorokan Lesti bergeser sehingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari dan lehernya harus digips. Namun, ketika Bilar ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan, kabarnya Lesti justru histeris. Beberapa jam setelah surat perintah penahanan dikeluarkan penyidik, Lesti justru mencabut laporannya. Alasannya, Bilar sehari sebelumnya sudah mengakui perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan bapak saya. Insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan bapak saya. Insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya orang saya salah apapun insya Allah maaf. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Banyak banget awal-awal kan, karena mungkin aku banyak adegan mesra sama Bilar. Nah akhirnya sekarang mungkin karena mereka mungkin udah tahu kalau ini cuma adegan, ya cuma sinetron kan, nggak lebih, jadi mungkin mereka lebih udah banyak. Nangis sih enggak ya, karena kan di sini aku coba fokus buat kerja, tapi kalau stres kepikiran aduh gimana itu ada sih. Sempet sekali cerita sama Bilar, terus kata Bilar ya udahlah positive thinking juga kan, kita di sini kan nyari uang bukan untuk aneh-aneh. Jadi banyak banget masukan dari yang lain, jadi akhirnya aku jadi kebawa ya udah cuan. Langkah Lesti berdamai dengan sang suami yang diduga berselingkuh dan melakukan aksi KDRT sangat mengejutkan netizen.
Pasalnya, Lesti sebelumnya pernah mengucapkan pernyataan bahwa dirinya tidak akan memaafkan Bilar jika ia berselingkuh. Dan apa yang terjadi baru-baru ini, Lesti seperti menjilat ludahnya sendiri. Apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan perkataannya. Langkahnya berdamai dan memaafkan Bilar yang diduga telah berselingkuh bertentangan dengan apa yang Lesti pernah ucapkan secara tegas di hadapan Bilar suaminya, tidak ada maaf untuk perselingkuhan. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Enggak. Dede kak, kakak peluk dede. Peluk dong, peluk. Jangan bang, sakit kali itu bang. Diam. Ya bang. Dede sabar dong. Ya. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak. Jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Janji apa yang disampaikan kakak pada Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan orang tua saya pun Masya Allah Alhamdulillah memaafkan dan beliau pun sampai belum minta maafnya kemarin. Insya Allah yang terbaik, doain aja yang terbaik. Geger perbuatan Lesti Kejora tidak sesuai dengan apa yang pernah ia katakan sebelumnya, bahwa tidak ada maaf untuk perselingkuhan. Seperti apa kisah selebriti yang rumah tangganya hancur akibat perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi. Jangan lupa subscribe juga channelnya. Hancurnya rumah tangga selebriti karena diduga adanya orang ketiga juga dialami pasangan Ayu Sabian Gambus dan Riri Fairuz. Hadirnya diduga orang ketiga membuat Riri memilih mundur secara teratur. Rumah tangga mereka yang dibangun kurang lebih 8 tahun itu pun berakhir melalui putusan cerai. Bersamaan dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Riri terhadap Ayus ketika itu, di saat yang sama pula tersiar kabar tak sedap tentang hubungan spesial antara sang suami dengan Nisa Sabian. Hal tersebut mengejutkan lantaran Nisa sudah ia anggap sebagai adik sendiri. Ayus sudah mengakui bahwa mengakui perselingkuhan dan dia bersalah kepada Mbak Riri ya? Iya, jadi memang sebelumnya Abang Ayus dan Mbak Riri memang sudah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu memang sudah dibicarakan dan mereka sudah mengambil keputusan bersama-sama yaitu untuk pisah. Ya mas, kalau misalnya ditanya trauma sakit hati, mana ada sih wanita yang kuat gitu aja sih. Itu aja jawaban. Semua manusia kan punya rasa sakit hati, punya trauma, dan gak ada yang kuat gitu. Semua kuat sabar manusia kan pasti ada. Rasa sakit lah ada. Kalau dibilang gak ada rasa sakit gak mungkin, itu berarti bukan manusia gitu. Istri-istri kita dan penyanyi-penyanyi Sabian kumpul normal. Bahkan Nisa itu termasuk yang asik sama Riri. Kalau ada waktu kosong, mereka jalan, makan bareng. Saya suka lihat instastory-nya tuh. Wah, lagi kumpul nih pada makan gitu. Kesel sih nggak diajak gitu kan. Oh, tapi memang mereka asik.
sudah seperti kakak dan adik, pasti banyak lah foto-foto lagi disuapinin gitu kan. Ini sendiri cerita ke keluarga nggak sih Pak? Kalau hal itu sepertinya tidak. Tapi kalau misalnya dia mau shooting, mau tag vokal, ya tahunya saya itu. Kalau masalah pribadi dia ada misalnya ada suka atau ada siri, kita kan orang tua nggak tahu. Tapi saya yakin ya ini manusiawi ya. Kalau buat di putri saya, insya Allah enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.